Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan UMKM. Di sini saya tidak sendiri, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya, yaitu Alia Rifa Hidayah Irawan sebagai pemateri pertama, dan saya sendiri Alfira Dwi Sulistiani sebagai pemateri kedua. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memulai presentasinya yang akan dijelaskan oleh Alia Rifa Hidayah Irawan. Kepada Alia Rifa Hidayah Irawan, saya persilahkan. Baik, di sini ada definisi dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan, yang dimana kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan itu merupakan konsep-konsep dasar yang menjadi pedoman dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan umum dan menjadi pedoman dalam penyusunan standar akuntansi untuk mengembangkan standar akuntansi di masa yang akan datang, dan menjadi pedoman dalam menyelesaikan permasalahan yang belum diatur secara khusus di dalam pernyataan standar akuntansi. Kerangka dasar ini bukan standar akuntansi keuangan, dan karena tidak mendefinisikan standar untuk permasalahan pengukuran dan pengungkapan tertentu, namun kerangka dasar ini dimaksudkan sebagai acuan bagi komite penyusunan standar akuntansi keuangan dalam pengembangan standar akuntansi keuangan di masa depan. Dan dalam pengajuan kembali terhadap standar akuntansi keuangan yang berlaku, maka banyak kasus konflik yang berkurang dengan berjalannya waktu. Selanjutnya ada laporan keuangan. Definisi laporan keuangan ini ada beberapa. Di antaranya itu yang pertama ada laporan keuangan adalah sarana pertanggungjawaban untuk pihak manajemen dan pemilik perusahaan dan yang berkepentingan di perusahaan. Selanjutnya ada menurut Kasmir, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam satu periode tertentu. Berikutnya ada menurut Munawir, laporan keuangan itu terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi serta laporan perubahan ekuitas. Neraca menunjukkan atau menggambarkan jumlah aset, kewajiban, dan ekuitas dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Selanjutnya ada menurut Ahmad Rodoni dan Herni Ali, laporan keuangan adalah sebuah laporan yang diterbitkan oleh perusahaan untuk para pemegang sahamnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfira Dwi Sulistiani. Baik, terima kasih kepada Alia Rifa Hidayah Irawan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan itu yang pertama itu memberikan informasi yang terpercaya. Informasi yang diberikan tentang informasi ini yang diberikan itu tentang sumber daya ekonomi dan kewajiban perusahaan. Yang mana maksudnya itu untuk menilai kekuatan dan kelemahannya si perusahaan. Kemudian untuk menunjukkan posisi keuangan dan investasi perusahaan. Kemudian itu untuk menilai kemampuan si perusahaan dalam melunasi kewajibannya, dan yang terakhir itu menunjukkan kemampuan sumber daya yang ada untuk pertumbuhan perusahaan. Tujuan laporan keuangan yang kedua itu untuk memberikan informasi sumber kekayaan. Yang dimana memberikan sumber informasi yang terpercaya tentang sumber kekayaan bersih yang berasal dari kegiatan usaha dalam mencari laba. Hal ini tuh maksudnya itu yang pertama itu memberikan gambaran jumlah dividen yang diharapkan pemegang saham. Kemudian yang kedua itu menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban kepada kreditor, supplier, pegawai, pemerintah, dan kemampuan dalam mengumpulkan
dana untuk kepentingan ekspansi si perusahaan. Yang ketiga itu memberikan informasi kepada manajemen untuk digunakan dalam melaksanakan fungsi perencanaan dan pengendalian. Kemudian itu untuk menunjukkan tingkat kemampuannya si perusahaan dalam mendapatkan laba jangka panjang. Nah, adapun itu manfaat teknologi digital sebagai peningkat daya saing UMKM. Itu yang pertama itu untuk memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan pemasaran. Nah, yang kedua itu memanfaatkan teknologi digitalnya itu untuk meningkatkan efisiensi operasional. Kemudian itu memanfaatkan teknologi digital itu untuk meningkatkan kualitas produk dari layanan. Adapun penyusunan laporan keuangan itu berdasarkan SAK EMKM itu adalah itu yang dasar pengukuran unsur laporan keuangan ya dalam SAK EMKM itu biaya historis. Nah, yang dimana biaya historis ini merupakan suatu aset yang sebesar jumlah kas atau setara kas yang akan dibayarkan untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Nah, kebijakan akuntansi itu adalah merupakan prinsip dasar dan konvensi, aturan dan praktek tertentu yang mana itu akan diterapkan oleh entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Nah, penyajian wajar laporan keuangan itu mensyaratkan entitas untuk menyajikan laporan informasi yang relevan serta representatif yang tepat dan keterbandingan dan juga keterpahaman. Nah, entitas menyajikan secara lengkap laporan keuangan pada akhir setiap periode pelaporan. Nah, laporan keuangan itu minimal terdiri dari 3. Yang pertama itu laporan posisi keuangan pada akhir periode. Yang kedua itu laporan laba rugi selama periode. Yang ketiga itu catatan atas laporan keuangan yang berisi tambahan dan rincian pos-pos tertentu yang relevan. Nah, kesimpulannya itu dari kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan UMKM itu adalah dari beberapa pengertian laporan keuangan yang menurut para ahli di atas itu dapat disimpulkan bahwa laporan keuangan itu merupakan dokumen yang dimana itu menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan selama periode waktu tertentu guna untuk mengkomunikasikan kembali data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan produk akhir. Dari serangkaian proses pencatatan dan pengiktisaran data transaksi bisnis. Nah, dalam penggunaan teknologi digital itu telah menjadi hal yang semakin penting bagi sektor UMKM. Untuk apa? Untuk tetap bisa bersaing di pasar global. Nah, dalam era digital seperti sekarang ini itu kan konsumen semakin bergantung ya pada namanya internet. Nah, di mana internet itu untuk membeli produk atau mencarinya informasi. Nah, oleh karena itu jika si UMKM itu tidak memanfaatkan teknologi digital ini dengan baik, itu bisa dia dapat kehilangan kesempatan dia untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing. Demikianlah presentasi yang kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.